Saya mendapat laporan peserta diskusi kita hari ini yang hadir di dalam ruangan ini 40.000, termasuk yang tidak kasat mata, yang hadir di depan di antara kita semua. Dan yang hadir secara online juga cukup banyak. Bapak dan Ibu, dalam sesi diskusi ini izinkan saya membaginya per kelompok masukan supaya nanti kita bisa lebih dapat urutannya seperti itu Bapak dan Ibu, termasuk juga substansinya. Untuk kesempatan yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan masukan. Nah, DPRD ini dari ketua sampai anggota, saya kasih kesempatan daripada saya dimarahin lagi nanti. Bercanda ya Pak Ketua ya. Silakan Pak Ketua, ada sampaikan silakan. Bapak dan Ibu panitia, tolong mic-nya disiap-siagakan. Jangan hanya satu ya, tolong. Dan tolong masukannya dicatat dengan sebaik-baiknya. Silakan Pak. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung Pak, bukan masukan sih, cuman penambahan narasi ataupun literasi. Pertama, menarik temanya peningkatan daya saing sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan atau akselerasi ya, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini temanya yang saya baca Pak, karena saya baru dapat tadi nih. Jadi, nah, transformasi ekonomi yang inklusif. Nah, inklusif dan berkelanjutan. Inklusif ini kan kalau secara harfiahnya mengajak atau mengikut sertakan masyarakat atau kelompok yang tentu menurut saya punya pandangan yang berbeda-beda. Harus di-frame dulu bahwa ini pandangannya sama, jangan sampai dia menjadi eksklusif. Yang pertama, masuk ke latar belakang, saya coba membaca di poin 2, Pak. Sesuai instruksi Mendagri nomor 52 tahun 2001, Kaltim diamanatkan menyusun RPD dan Restra dan seterusnya 2024-2026. Mungkin instruksi menteri ini bukan tahun 2021, Pak. Mungkin 2002. Ini karena sudah jadi disusun begini, mungkin ke depan diganti Pak 2022. Nanti kita di intip yang lain. Kemudian yang ketiga, ada 7 poin sih Pak yang sempat saya catat-catat di sini. RKPD 2024 ini harusnya mempertimbangkan sebagai berikut. 1, melakukan penyesuaian dengan RT RW Pak. RT RW yang terbaru yang sudah disahkan atau baru akan disahkan, khususnya pada penanganan infrastruktur dan aksesibilitas berdasarkan tata ruang. Jangan sampai nanti kita tidak sesuai dengan yang di pusat, provinsi, dan di daerah. Jadi menurut saya ini perlu juga penyesuaian. Saya belum tahu apakah dokumen ini sudah ada atau tidak, ini hanya masukan. Selanjutnya, seluruh sektor harusnya memiliki program strategis, Pak. Kenapa? Karena ini harus relevan dengan keberadaan IKN. Baik itu program yang mendukung IKN maupun program untuk peningkatan SDM kita. Karena saya lihat SDM ini berkaitan dengan indeks human development. Itu yang ketiga, dan seterusnya, tanpa mengabaikan daerah lain dari 10 kabupaten kota, saya pribadi berharap agar wilayah yang beririsan langsung dengan keberadaan ibu kota negara yang namanya Nusantara, seperti Pasir, Kabupaten Pasir, Kabupaten Kukar, dan pintu gerbangnya Kota Madya Balikpapan, ini harusnya memperoleh penguatan program, Pak. Selanjutnya, banyak ya Pak ya? Boleh berapa menit Pak? Kalau Bapak saya tidak bisa ngomong. Oke. Selanjutnya, perangkat daerah yang terkait dengan pendapatan daerah,
harusnya melakukan proyeksi ulang terhadap pendapatan daerah, mengingat ada wilayah-wilayah daerah Kaltim yang akan berkurang Pak dengan keberadaan IKN. Sebaliknya tentu ada efek domino dengan keberadaan IKN. Jadi menurut saya program-program daerah, perangkat daerah yang terkait dengan pendapatan ini harus melakukan proyeksi ulang Pak. Jangan terlambat kita mengantisipasi. Kemudian terakhir Pak, karena tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu dan pilkada serentak, maka harus disiapkan kepada KUPD, KPUD, Kaltim, terutama Bawaslu maupun KPU, terkait perlu memikirkan program untuk pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula, termasuk dalam hal ini keikutsertaan TNI dan Polri, Pak. Supaya apa? Ada peningkatan dalam partisipasi pemilih, Pak. Jadi saya menginginkan mudah-mudahan di 2024 ini dengan adanya pemilu dan pilkada ada dukungan lah Pak kepada KPU dan Bawaslu dan TNI. Terakhir Pak, saya sudah mengikuti beberapa narasumber, kita sudah bagus Pak di indeks human development-nya, tapi dalam konkretnya saya lihat kita kan IPM ini ada 3 poin Pak, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur kita secara konkret kita lihat sendiri banyak hal yang tidak sesuai menurut saya secara pribadi pandangannya. Dan di segi kesehatan adanya stunting yang perlu perhatian. Di segi pendidikan setiap tahun kita itu selalu berebut bermasalah tentang PPDB Pak. PPDB. Pendaftaran mahasiswa baru. Perlu peningkatan infrastruktur sekolah SMA. Terutama yang beririsan dengan IKN. Perlu dicatat Pak bahwa pendidikan kita, terutama universitas-universitas yang ada di Kaltim, itu akreditasinya B Pak. Belum ada yang, kalau istilah saya AA, kalau orang bilang unggul. Saya khawatir dengan keberadaan IKN, kita tidak akan masuk dalam sertifikasi. Karena universitas kita ini semuanya belum ada yang unggul Pak. Paling tinggi akreditasi B. Sempat unggul tapi dari unggul sudah turun lagi ke B Pak. Jadi ini perlu perhatian menurut saya. Itu aja masukan saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali masukan dari Ketua DPRD kita ini. Tepuk tangan dulu. Dari kalau saya catat masukannya itu sangat substantif dan sangat mendasar. Dan itu mampu disampaikan dalam waktu nggak sampai dari 3 menit Pak. Itu luar biasa. Dan yang disampaikan oleh Bapak tadi saya menilainya menunjukkan wawasan Bapak yang sangat luas serta kemampuan membaca isu-isu ekonomi dan pembangunan yang luar biasa. Jadi kita bangga punya Bapak sebagai Ketua DPRD. Tepuk tangan dulu. Dari anggota DPRD, Ketua Komisi, Wakil, silakan Pak Tio. Mic-nya Bapak dan Ibu. Standby, tolong. Di samping kanan Bapak. Silakan Pak Tio. Ini kalau memberikan masukan luar biasa juga. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ujang, Pak Yusliando, Pak Agus. Yang saya hormati Ketua DPRD, yang saya hormati Bu Sekda dan seluruh yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Ada Pak Riki juga saya lihat dari Bank Indonesia. Selamat datang Pak Riki. Singkat saja, Pak Ujang. Pertama, tentu tadi sudah disampaikan bahwa APBD Kaltim hari ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah, dan saya yakin 2024 itu minimal 20 triliun sampai 30 triliun. Yang terbaru adalah pendapatan kita untuk mohon maaf saya bicara sisi pendapatan dulu, bahwa ketika pemerintah provinsi memiliki dana yang besar, maka tentu ada ruang yang lebih luas untuk kemudian membantu masyarakat kita dalam hal apapun, termasuk hari ini agak miris ketika angka kemiskinan ekstrim hari ini yang terus meningkat di beberapa daerah misalnya. Ini tentu perlu kita sikapi bersama di tengah proses pembangunan IKN yang begitu masif ya. Saya beberapa waktu lalu juga baru ke sana,
Ya saya pikir ini termasuk juga ada emisi karbon yang kita dapatkan kemarin. Hari ini mindset kita sudah berubah bahwa kalau dulu hutan kita gundulin, kita ambil kayunya, kita ambil batu baranya misalnya, kemudian jadi duit. Tapi hari ini dengan melestarikan hutan itu sudah dapat duit. Tinggal kemudian bagaimana cara menghitung dan seterusnya, mungkin ini perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mungkin atau perusahaan atau pemerintah yang punya lahan luas hari ini, ya mereka hari ini bisa dapat duit, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, terkait peningkatan SDM, saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa proses IKN sedang berlangsung dan kemudian jumlah penduduknya tadi sudah diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan banyak juga investasi yang kemudian masuk hari ini. Saya perlu ingatkan pemerintah bahwa proses investasi yang masuk baik itu permodalan asing maupun permodalan nasional, ini tentu kita perlu kawal bersama dan juga bisa melindungi SDM tenaga kerja yang ada di Kalimantan Timur. Karena menurut saya hari ini jangan sampai kita terfokus kepada proses perencanaan yang hari ini sudah luar biasa, tetapi kemudian kita lupa memonitoring mitigasi terkait perlindungan terhadap pengusaha, terhadap tenaga kerja kita. Ini yang paling penting menurut saya. Apakah pemerintah membuat semacam tim task force atau apapun itu yang kemudian ini bisa memonitoring prosesnya seperti apa dari seluruh perencanaan yang sudah dipaparkan oleh para narasumber dan pemerintah hari ini seperti itu. Nah, sehingga termasuk juga tadi disampaikan Ketua DPRD terkait proses pendidikan kita hari ini. Anggaran pendidikan 20% kita minta untuk bisa ditambah lagi misalnya. Dengan angka yang mungkin bisa sampai 20-30 triliun, tentu angkanya akan meningkat. Beasiswa yang hari ini kita bagikan juga harusnya bisa mencakup seluruh anak-anak kita yang hari ini sedang belajar. Ini penting. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau bicaranya di bisnis itu adalah hilirisasi. Tadi sudah disampaikan bagaimana produk kita, bahan mentahnya diambil dari kita, diproduksi di luar, ini juga jadi masalah. Sehingga saya perlu menekankan hari ini pemerintah segera menarik investasi, pembangunannya harus ada di Kalimantan Timur. Supaya juga bisa menyerap tenaga kerja, menyerap sumber daya yang ada di sini, sehingga bicara spread harga, misalnya tadi bicaranya Pak Agus sampaikan bahan baku $50 misalnya dijual kembali sampai 1.000 gitu. Ini kan revenue yang didapatkan juga luar biasa. Kenapa kemudian revenue itu tidak bisa kita tarik ke Kalimantan Timur gitu loh. Hilirisasi ini jangan sampai hanya menjadi wacana, bahan bakunya kita ambil dari sini tapi kemudian diproduksi di luar kemudian dijual lagi ke sini gitu loh. Nah, ini hari ini kemudian perlu menjadi monitoring kita bersama. Dan mungkin saya enggak usah terlalu panjang Pak, tapi pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap SDM kita. Tadi kalau mau bicara adalah KPI, indeks pembangunan manusia misalnya, atau misalnya pendapatan per kapita kita misalnya, 2002 lalu saya dapat informasi juga dengan BI juga pertumbuhan ekonomi kita walaupun sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi saya khawatir ketika pendapatan per kapita dihitung tinggi, tapi ternyata pembaginya itu sangat tidak menyentuh kepada masyarakatnya. Maksudnya begini, hari ini ekonomi kita tumbuh, tetapi jangan lupa 50-60% itu dari sektor pertambangan. Bagaimana sektor lain? Ini yang kemudian kita harus pikirkan. Energi baru terbarukan dan seterusnya ini kan juga menjadi menjadi PR kita bersama. Ini menjadi legacy. Saya pikir nanti jangan sampai IKN sudah bertumbuh kemudian kita kalah bersaing dengan hari ini competitiveness kita cukup tinggi. Saya berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan melindungi masyarakat Kalimantan Timur, melindungi SDM kita, dan kemudian investasi yang masuk itu juga harus kita atur supaya tidak terjadi monopoli yang begitu besar sehingga nanti khawatir kita kemudian akan tersingkirkan cuma masalah waktu aja. Atau bahkan dari misalnya 3,5 juta 4 juta penduduk kita hari ini, masyarakat Kaltim hari ini misalnya mendapatkan manfaat hanya sekian persennya, ini juga jadi masalah. Sehingga harapan saya di sini selaku Komisi 2 juga tentu bicara PAD, bicara pendapatan daerah, kemudian bicara juga tentang maksimalisasi Prusda kita yang hari ini masih
banyak yang terseok-seok, masih banyak yang mati suri. Harapan saya ini ada Pak Ujang juga. Mudah-mudahan di tangan Pak Ujang, dengan tangan dingin Pak Ujang sebagai coach ya, sebagai pelatih, ini Prusda kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat Kaltim, PAD-nya meningkat, bisa menyerap tenaga kerja juga, sehingga kita bisa berperan aktif di Kalimantan Timur. Jangan sampai kemudian Prusda-Prusda luar yang kemudian hari ini tanda kutip ya, memonopoli misalnya proses pergerakan, misalnya kebutuhan pangan kita, kebutuhan ternak kita. Dan yang terakhir, tolong diperhatikan Pak, terkait tadi masalah RT/RW kita, perlu juga perlindungan terhadap wilayah-wilayah pertanian kita, wilayah peternakan kita, kemudian 10 mil wilayah kita punya perikanan misalnya. Ini benar-benar harus diperhatikan. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diversifikasi ekonomi untuk percepatan transformasi ekonomi, dan bagaimana itu kita kemudian terjemahkan dalam mendorong investasi. Itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Tio. Luar biasa Pak Tio, terima kasih. RT/RW Pak, kami nunggu pembahasan dengan Bapak. Selanjutnya dari Ibu Puji, silakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyingkat waktu, yang kami hormati, kami banggakan seluruh peserta konsultasi publik hari ini. Yang kami hormati karena tadi narasumber sudah menyampaikan, Pak Wisnu Hidayat, Pak Radityo, Pak Agus Tommy, Pak Yusliando, dan luar biasa tadi Pak Ketua sudah sampaikan, ada beberapa hal saja yang perlu kami sampaikan menyinggung apa yang telah dibicarakan terdahulu. Pembicaraan terdahulu sampai Pak Yusliando itu berkisar tentang bagaimana peningkatan indikator yang ada di EPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebenarnya itu. Nah, kalau kita membedah satu persatu, memang itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Karena pendidikan sendiri, karena kebetulan saya di Komisi 4, masalah pendidikan ini masih menjadi masalah yang sangat pelik sekali di Kalimantan Timur. Tadi disinggung oleh Pak Ketua DPR, PPDB masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kami anggota DPRD, bagi kami Bapak. Padahal kami tidak punya lagi putra-putri yang masuk SMA. Tetapi setiap tahun pada saat PPDB, kami di rumah selalu penuh HP berdering hanya ingin putra-putrinya masuk. Padahal sistemnya sudah dengan jelas bagaimana yang persiapan anak didik kita. Oleh karena itu saya hanya titip, karena hari ini juga ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Ini tidak hanya menambah sekolah, karena tidak juga akan menyelesaikan permasalahan dalam waktu dekat. Tetapi bagaimana promotif dari dinas itu sendiri melalui cabang-cabang yang ada, diberikan motor penggerak untuk menyampaikan lebih dini ke sekolah-sekolah SLTP khususnya, untuk memberikan pemahaman bagaimana peserta didik SMP itu diberikan edukasi untuk mempersiapkan diri, memasukin sebuah sistem yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga anak-anak ini juga nanti akan menjadi literasi bagi orang tuanya. Dia menyadarkan diri sendiri untuk memberikan pemahaman kedua orang tuanya. Sehingga inilah yang terjadi saat ini di Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi itu saja juga tidak cukup. Kita juga tetap minta kepada Dinas Pendidikan, karena di sini juga peningkatan layanan pendidikan juga semua ada di kota kabupaten ini sudah dicentang di dalam arah kebijakan. Mudah-mudahan ini juga terus berlanjut sampai kebutuhan pendidikan itu terpenuhi. Yang lain Pak masih pendidikan, mengapa orang tua tidak mau memasukkan anak-anaknya di swasta? Nah ini juga harus dipikirkan. Karena kalau di kota-kota yang maju pendidikannya, justru orang tua lebih senang memasukkan sekolah anaknya itu di swasta. Karena daya saingnya lebih bagus, lebih ketat,
masyarakat, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi negeri, itu justru peluangnya lebih banyak di negeri, di swasta dibandingkan di negeri. Nah, bagaimana ini untuk menyambut IKN ini juga sekolah swasta juga menjadi bagian di dalam rangka kita pikirkan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pak Tio tadi sampaikan ada Silva di tahun kemarin. Kenapa tidak kita fokuskan bagaimana untuk mempersiapkan pendidikan ini yang memadai dengan sekolah-sekolah lain atau daerah-daerah lain di Indonesia. Itu masalah pendidikan. Masalah kesehatan juga sangat memprihatinkan. Banyak sekali kita lakukan pada saat reses atau kegiatan-kegiatan lain. Ini juga harus mendapatkan perhatian. Kami sering juga dengan Pak Kadis berbicara tentang stunting. Tapi sampai detik ini juga masih menjadi momok yang kita sendiri juga menakutkan. Sementara IKN sudah di depan mata. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah predikat branding bahwa Kalimantan Timur adalah calon ibu kota yang dimana kenapa dipilih kata bahasa sederhananya karena Kalimantan Timur kaya raya sehingga seluruh infrastruktur pasti akan terpenuhi dengan baik. Tetapi kenyataan tidak demikian. Oleh karena itu kami tekankan kembali peningkatan layanan kesehatan ini juga harus mendekatkan kepada masyarakat. Itu yang diprioritaskan. Daripada kita harus membangun proyek-proyek yang mercusuar tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat, maka kesehatan pasti akan menjadi masalah besar. Kemudian kami menanggapin Pak Wisnu, tadi Pak Wisnu sampaikan pada saat awal pembicaraan bahwa tentang pokir. Kami anggota Dewan saat ini kayaknya terbelenggu Pak Wisnu, sementara pemberdayaan masyarakat sebenarnya melalui anggota DPRD ini sangat-sangat potensial sekali untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Kami sama sekali tidak bisa membantu masyarakat menengah ke bawah, termasuk musola yang perlu sarana prasarana, kemudian ibu-ibu yang ingin meningkatkan UMKM-nya, sama sekali kami tidak bisa, karena kami terbelenggu dengan peraturan saat ini Pergub 49 tahun 2020. Ini adalah belenggu saya yang betul-betul kita seringkali merintih. Kita bisa meminta punya pokir besar, tetapi sama sekali dari pokir yang kita peroleh itu tidak bisa kita membantu kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam forum yang sangat terhormat ini, kami tidak merengek untuk meminta, tetapi bagaimana kita mengembalikan ranah kita sebagai wakil dari rakyat untuk rakyat sehingga kami bisa berbicara dengan mereka dan kami bisa membantu. Mereka sangat sederhana sekali Pak Yusliando permintaannya. Bu, kami punya posyandu Bu. Kader kami satu bulan itu hanya 20.000 untuk transport. Sementara kerja kami sehari 24 jam. Apalagi kalau lagi musim-musim stunting seperti ini, pemberian vitamin A, kemudian penimbangan bagi mereka. Nah itu hal-hal yang sangat sederhana. Kalau kemarin-kemarin pada awal-awal kami menjadi anggota DPR tahun 2020, kami masih bisa membantu sedikit kepada mereka. Sekarang kami tidak bisa, Pak. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Kalau masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, bagaimana kader-kader ini bangkit untuk membantu masyarakat penanganan stunting, kemudian pendataan secara akurat di lapangan, maka kita perlukan bagaimana promotif bagi masyarakat yang bawah untuk kader-kader kita atasin. Dan pokir Pak Wisnu sekali lagi kita pikirkan. Kemudian yang terakhir Bapak, tadi Pak Yuryanto juga menyatakan bahwa RKPD ini sangat penting sehingga kami berada di sini. Betul Bapak. Tetapi sekali lagi juga saya tadi bilang sama Mas Tio, Pak Tio, memang RKPD ini sangat penting karena ini adalah rumah besar kami untuk bisa melihat bagaimana arah yang ingin dibangun oleh pemerintah provinsi dengan mengakomodir program-program kerja melalui SKPD yang terkait. Tetapi saya tadi patah semangat karena apa? Terbelenggu lagi apa yang ada saat ini pada saat kita memasukkan hasil reses
hampir tidak ada yang bisa kami sebutkan di dalam RKPD itu, Pak. Padahal hasil reses itu adalah keluhan masyarakat yang seharusnya di dalam SIPD itu bisa kita masuk. Ternyata sekarang harus ada proposal dari masyarakat, harus membuat detail permohonannya. Mereka masyarakat yang tidak ngerti apa-apa, tetapi harus dibebani seperti itu. Mohon maaf Bapak, saya mengeluh ini bukan hanya semata untuk kepentingan saya, tetapi inilah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu kita pikirkan bersama agar apa yang saat ini menjadi stressing pembangunan hari ini, yaitu infrastruktur, kemudian kesehatan pendidikan melalui transformasi ekonomi, hilirisasi juga segera terwujud. Masalah hilirisasi sebenarnya saya sering mendengar dari dulu, bagaimana meningkatkan komoditas penghasil yang ada di provinsi ini menjadi meningkatkan nilai jual bagi barang itu sendiri. Saya sering, karena tinggal saya di Karangasem, saya sering kali lihat truk-truk bawa pisang lewat di jembatan Mahakam. Saya menangis, kenapa kok pisang-pisang bagus-bagus dibawa keluar daerah? Padahal kalau di sini punya pabrik tepung pisang, kita bisa buat tepung pisang itu di sini, kita ekspor keluar. Itu yang saya tangis, menyambung tadi Pak Tio, tenaga kerja berapa kalau ada pabrik di sini? Jadi kalau hilirisasi ini menjadi sebuah program, tetapi tidak hari ini kita lakukan, membangun pabrik tidak waktu yang sebentar. Sehingga kalau ini kita komitmen, RKPD ini berlaku nanti, maka harapan kita titipkan bahwa hilirisasi akan segera terwujud. Demikian Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau sedikit menyinggung perasaan. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Puji. Kami memerlukan legislator wanita lebih banyak untuk kami. Seperti Ibu, luar biasa, terima kasih. Bapak dan Ibu hadir di antara kita semua ini juga adalah kepala OPD yang mereka dalam saat ini bersamaan sedang menyusun Renstra dan secara bersamaan juga akan menyusun Renja. Nah, jadi Bapak dan Ibu masukan-masukan ditangkap, disinkronkan, dan tolong diidentifikasi apakah itu sudah ada di dalam Renja program kegiatan Bapak dan Ibu di OPD masing-masing. Luar biasa Bu Puji, terima kasih. Dari anggota Dewan yang lain masih ada? Oh, cuma ada 3 kita hari ini. Terima kasih, luar biasa. Sekarang dari Porkominda. Porkominda ini termasuk Ketua DPR. Tapi mungkin Pak Hasanuddin tidak lagi ya. Silakan dari Porkominda. Ada? Silakan. Bapak dulu, setelah itu Bapak. Ayo, Mik, lari. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kegiatan pada pagi hari ini yang saya hormati, sama-sama saya doakan kita selalu dilindungi dan mendapatkan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah banyak Pak, jadi saya sedikit saja mungkin. Itu masukan yang sudah diberikan, saya kira motivasinya adalah untuk kebaikan kita semua masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Nah, di situ saya lihat tadi memang ini hanya sebagai pemikiran saya bahwa kita di Kalimantan Timur ini sumber daya yang kita miliki itu jauh lebih baik, jauh lebih hebat daripada daerah lainnya. Sehingga seharusnya sektor-sektor yang ada dikelola oleh kita di sini itu bisa kita jadikan menjadi lebih hebat dibandingkan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, bahkan Jawa sekalipun. Saya melihat di bidang pendidikan. Kalau tadi memang kita akan dari beberapa saran perlu dilakukannya pengembangan di sektor pendidikan, tidak hanya pembangunan memperbanyak sekolah, tetapi juga mungkin sekolah-sekolah kita ini, kalau tadi disarankan juga oleh Ibu dari anggota DPRD, mungkin kita akan perlu kembangkan juga sekolah-sekolah swasta di samping negeri. Tapi kalau saya lihat potensi kita yang ada di sini, justru negeri-negeri yang ada di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kalimantan Timur ini bisa Pak, sebetulnya mungkin ya, kalau memang kita mempunyai fokus ke arah sana,
dilengkapi pula dengan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana untuk mereka belajar, laboratorium dan lain sebagainya, yang kualitasnya memang betul-betul bisa meningkatkan apa namanya ya, kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang bersekolah di wilayah kita ini. Sehingga dengan demikian kaitannya adalah SDM yang ada di Kalimantan Timur nantinya akan meningkat dengan sendirinya, sehingga itu juga akan berpotensi sebagai apa namanya, sumber daya yang bisa dieksplorasi di kemudian hari. Jadi sumber daya manusia itu menjadi suatu hal yang penting. Dengan demikian pula kalau kita lihat sekarang ini mungkin sebagai saran saya, bidang atau sektor olahraga, keolahragaan yang ada di Kalimantan Timur, kita punya banyak tempat-tempat olahraga, kita punya banyak sarana prasarana olahraga yang apabila memungkinkan ini bisa ditingkatkan dari segi pemeliharaannya mungkin ya, atau dihidupkan kembali, karena ini juga kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan. Jadi manusia yang pintar, manusia yang sehat ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pembangunan di wilayah setempat. Itu dari sektor pendidikan ataupun kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah masalah ketahanan pangan, Pak. Jadi ketahanan pangan, kalau kita sama-sama mengetahui saat ini bahwa wilayah Kalimantan Timur, kalau tidak bisa dibilang sangat tergantung, tetapi masih tergantung dari wilayah luar Kalimantan Timur untuk mensuplai bahan pangan. Nah ini saya kira memang kita tidak bisa serta-merta langsung memenuhi 100% Kalimantan Timur bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Memang tidak bisa seperti itu, tapi dalam tahapan-tahapan kita membangun, ini perlu juga diperhatikan, sehingga kalau sekarang kita masih tergantung, katakanlah, misalnya masih tergantung 70% ya, nah, dengan pembangunan-pembangunan itu mungkin kita bisa mencapai 50%, bahkan pada periode berikutnya bisa lebih kecil lagi, itu akan lebih bagus. Karena kalau kaitan dengan kami di bidang pertahanan dan keamanan, tentunya kami berpikir tidak hanya masa damai seperti sekarang. Kalau damai seperti sekarang ini tentu kita ya tidak ada masalah. Bahan makanan, bahan pangan kita datangkan dari tempat lain itu tidak menjadi kendala. Tetapi ketika terjadi suatu keadaan darurat, maka Kalimantan Timur harus bisa menghidupi, harus bisa memberi makan kepada masyarakatnya sendiri. Kita bukan berarti kita hidup sendiri, tidak, tetapi kita berpikir pada keadaan-keadaan di mana darurat, kondisi tersebut harus kita hadapi. Kemudian yang terakhir, Pak, yang ketiga, kami berharap pada pembahasan-pembahasan di mana di situ terkait dengan perencanaan, pembangunan, baik sektor-sektor non-pertahanan keamanan maupun sektor-sektor yang ada kaitannya dengan hal tersebut, dapatnya kami dilibatkan sehingga kita berjalan membangun Kalimantan Timur tidak hanya terfokus ke masalah perekonomian ataupun kesejahteraannya. Karena itu sekali lagi, kami berpikirnya selalu hal-hal yang terburuk. Kalau kita damai-damai saja, ya ekonomi kesejahteraan yang kita utamakan. Tetapi kita tentunya tidak boleh lupa untuk juga mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana Kalimantan Timur ini bisa mempertahankan diri, bagaimana Kalimantan Timur ini bisa survive apabila terjadi keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Baik dari sisi, katakan, yang sederhana adalah penanggulangan terhadap bencana, ataupun hal-hal yang bersifat lebih strategis lagi. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak. Mohon mungkin kalau ada hal-hal yang kurang tepat atau berkenan dari yang kami sampaikan, ini hanya sebagai saran masukan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa sekali. Bapak dan Ibu, nanti dari panitia tolong dipastikan yang disampaikan itu masuk dalam kategori permasalahan, strategi, dan yang lain-lain. Tadi yang disampaikan komandan kita ini lebih banyak kepada isu strategis ya Pak ya, yang harus diadres dan harus diantisipasi dalam konteks keamanan dan kedaulatan Kalimantan Timur yang pangannya belum berdaulat. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak silakan. Pak Rashid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua yang hadir di sini, yang bisa saya sebutkan, tapi waktunya kelamaan kalau disebutkan satu-satu, Pak. Langsung aja, hari ini kita cukup berduka karena ada lebih dari 600 orang masyarakat di Pasir ini sedang mengalami banjir di Kecamatan Muara Komam dan Longkali, dan beberapa akses memang susah dilalui. Seperti yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya di Novotel, bahwa kita ini Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang dihubungkan dengan beberapa perairan, laut, sungai, sehingga kebutuhan akan transportasi tersebut cukup besar, terutama untuk respon dan reaksi cepat apabila ada musibah. Terkait dengan tema yang disampaikan ini juga, kita lihat ada peningkatan daya saing sumber daya manusia termasuk infrastruktur wilayah, Pak. Sehingga kita tidak boleh menutup mata bahwa seluruh Kaltim ini harus connected dengan tidak hanya jembatan, tapi juga sarana transportasi yang ada. Seperti sekarang untuk menggeser bantuan saja kita butuh kekuatan laut. Ini saya sedang menyiapkan kapal saya untuk dukung bantuan. Bis juga sudah kita siapkan lewat ferry. Sehingga karena dari Balikpapan cukup lama kalau muter jauh, Pak. Jadi kita ferry, nanti bantuannya kita oper dengan kapal, baru kita pindah ke truk. Sehingga kebutuhan akan infrastruktur ini termasuk alat transportasi laut cukup besar. Apalagi kalau ada kejadian bencana. Ternyata ini real, Pak. Real kejadian sampai sekarang ini masih banyak yang mengungsi di daerah Pasir, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait alki. Tadi disinggung masalah alki. Jadi alki ini terus terang akan membuat efek yang luar biasa ke Kaltim. Mengapa? Karena alki ini adalah sebuah bargaining kita waktu kita deklarasi UNCLOS 82 bahwa kita diberikan negara kepulauan, sehingga bargainingnya harus ada alki. Sehingga dengan alki inilah ada pemusatan alur yang semula perairan kita ini perairan internasional, diatur alurnya. Sehingga pemusatan alur ini otomatis menjadi pemusatan kapal bergerak. Sehingga pemusatan kapal alur bergerak lokalisir ini melalui alki harus dimanfaatkan. Sehingga daerah yang dilewati alki, terus tentunya Kalimantan Timur salah satunya, dan menjadi ibu kota nantinya, harus mempunyai daya saing, terutama untuk isi bahan bakarnya kapal-kapal dan sebagainya. Di sisi lain terkait keamanan. Tapi kita bahas dulu bagaimana kita manfaatkan Kaltim ini nanti ke depannya karena dilewati alki untuk menjadi hub tadi. Sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu saja, Pak. Dua, yang pertama tadi terkait infrastruktur wilayah termasuk alat transportasi untuk mempercepat pergerakan, terutama bantuan. Yang kedua tadi terkait alki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Perkominda ada lagi? Silakan, Pak. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dan seluruh hadirin. Mohon izin saya langsung saja dari Polda Kaltim, Pak. Terkait dengan RKPD ini, kami dari Polda butuh mungkin sinkronisasi. Tadi sudah disampaikan terkait dengan indikator kerja utama dari Provinsi Kaltim. Kami sudah lihat beberapa indikator, mungkin perlu sinkronisasi juga dari kami sebagai instansi pusat vertikal juga di Polda mempunyai indikator kinerja utama. Salah satunya adalah terkait dengan gangguan Kamtipmas itu sendiri, mungkin bisa dijadikan sebagai acuan juga, sebagai input bagi pemerintah provinsi dan kabupaten maupun kota, bahwa saya mencoba menyampaikan dengan pendekatan sosiolog bernama Talcott Parson bahwa sistem sosial itu terdiri dari sub-sistem, antara lain adalah ekonomi, hukum, budaya, dan politik. Jadi kami bergerak mungkin di sistem sosialnya itu. Gangguan Kamtipmas itu merupakan salah satu gejala, berarti indikasi bahwa sub-sistem sosial itu sedang ada masalah, Pak.
Nah, tadi kami lihat dari IQ-nya di sini rata-rata terkait dengan subsistem ekonomi yang kebanyakan di dalam ini termasuk SDM itu mungkin dalam subsistem budaya itu sendiri. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa apabila ada gangguan Kamtimas yang muncul di permusakan itu menandakan bahwa sosial kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk itu kami juga perlu menyampaikan bahwa kondisi kami Polda Kaltim dari sisi manajerial perlu kami sampaikan bahwa secara makro polisi Indonesia itu jumlahnya sekarang 430.000. Bila dibandingkan dengan Indonesia 270 juta, itu prosentasenya 0,15, bahwa tidak ada 1% dari masyarakat Indonesia. Nah, turun lagi saya ambil data di Kaltim itu kalau bisa dibandingkan 3.700.000 kalau tidak salah penduduk Kaltim berbanding dengan polisi Kaltim itu 9.000 atau 0,24%. Tetap aja tidak ada 1%-nya. Kami dalam hal ini untuk menjaga Kamtipmas ini dengan proporsi yang tidak nyampe 1% itu akan mustahil tanpa ada kerjasama kolaborasi dari seluruh instansi. Kemudian dari sisi kompensasi sendiri, Pak, itu kami berdasarkan penelitian Puslitbang tahun 2019 itu dikaji bahwa Bintara kami itu gaji idealnya minimal 14 juta itu di kota besar. Belum di pedalaman Mahulu mungkin lebih besar lagi 18 juta. Faktanya sekarang itu baru 6 sampai 7 juta. Berarti baru 50% dari kebutuhan idealnya itu sendiri. Berarti dengan beban kerja yang berat ada potensi individu atau anggota kami itu akan bagaimana berupaya untuk mencukupi kebutuhan ideal. Saya rasa di semua instansi pemerintah pun sama seperti ini karena kondisi ekonominya seperti itu. Nah, untuk itu ini potensi besar bagi kita bersama. Tadi kalau sudah disampaikan Bapak juga disampaikan bahwa di 2024 terkait dengan isu-isu global maupun isu-isu nasional, pemilu dan sebagainya sudah dialokasikan anggaran untuk TNI dan Polri. Itu kami ucapkan terima kasih. Tetapi dalam faktanya dalam bidang Harkamtipmas itu baru menyentuh permukaannya saja. Kita mampu hanya mengantisipasi apabila kegiatan-kegiatan itu bersifat pencegahan yang dan represi penindakan. Nah, untuk itu kami berharap melalui forum ini tidak hanya di 2024 saja karena juga ini bersifat ekonomi inklusif yang berkelanjutan, mungkin menjadi sebuah fondasi juga bagaimana kita merumuskan suatu kebijakan. Nah, polisi tidak bisa berorientasi lagi kepada represif. Jadi sudah kita polisi ini di 2022 itu mendapat anggaran terbesar kementerian kedua 111 triliun setelah Menteri Pertahanan. Nah, dari proporsi 111 triliun itu sendiri 60%-nya belanja pegawai. Sekarang DSC kami seperti Polda Kaltim, Pak, itu baru 50% dari anggota yang dibutuhkan. Kalau orientasinya menambah personil, maka belanja pegawai akan tambah besar. Untuk itu, untuk di bidang penegakan hukum, maupun pencegahan, memerlukan biaya yang lebih besar. Nah, ini di bidang yang pencegahan ini dalam artian tadi yang bersifat jauh lebih preventif, Pak. Preventif dalam artian gini, polisi bekerja, adanya kejahatan itu berarti niat plus kesempatan. Nah, kesempatan tadi kejahatan dan kesempatan itu bisa langsung ke poinnya langsung, Pak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi melalui IKU ini, Pak, seperti misalnya kami fokus kepada di bidang sumber daya manusia, Pak. Bagaimana menurunkan niat setiap individu itu untuk tidak melakukan kejahatan. Ya. Selama ini kita melalui pendidikan tidak hanya kita tadi menciptakan suatu individu yang mampu berdaya saing. Ya. Tetapi harus lebih daripada itu, Pak. Karena orientasinya berdaya saing hanya terhadap sesuatu yang materi, maka sesuatu yang materi yang bersifat terbatas akan terjadi pertumpahan darah. Dalam artian di mana sumber daya di dunia ini terbatas, yang dikedepankan hanya persaingan dalam bentuk materi, nah itu akan menimbulkan, nah bisa nggak? Sudah diperoleh, Pak. Siapa?
bisa nggak program itu di pendidikan polisi sangat membutuhkan bahwa SD, SMP, SMA itu orientasinya harus lebih tinggi. Berarti bukan hanya kepada satu materi, tapi Baik, Pak. ya terima kasih Pak. Itu, Pak ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, coba lihat jam tangan Bapak dan Ibu, kita hampir 12:30. Dan kita baru menyelesaikan 2 kelompok. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ini kita sudah antisipasi Bapak dan Ibu mungkin tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Oleh karena itu, secara aktif, Bapak dan Ibu bisa menuliskannya pertanyaan dan masukan di dalam form yang telah kita siapkan. Nah, tadi dari beberapa pertanyaan dari 2 kelompok ini ada sesuatu yang harus direspon nampaknya sebelum kita lanjut kepada kelompok yang lainnya. Dari Pak Yusliando atau dari seluruh narasumber, mungkin dari Jakarta dulu, Pak siapa tadi? Pak Wisnu, barangkali ada yang ingin direspon, Pak, silakan Pak. Baik Pak Moderator, saya mencoba merespon apa yang menjadi kewenangan saya untuk menjawab. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang namanya RKPD itu pasti dipayungi oleh dokumen RPJMD jangka menengah. Atau sekarang teman-teman di Provinsi Kaltim sedang menyusun dokumen RPD adalah dokumen transisinya. Dipayungi juga yang namanya RPJPD. Dokumen RPJPD masih aktif. Dokumen RPD sedang disusun. Nah, artinya dari hierarki tersebut, ketika bicara tentang dokumen RPD, adalah dokumen yang menggambarkan isu strategis, menggambarkan kondisi aktual yang ada di sana, dan harus dipecahkan melalui berbagai program. Nah, program RPD tersebut nanti akan masuk ke dalam dokumen Renstra atau Renja yang disusun oleh teman-teman di dinas. Nah, ketika bicara ini sudah terangkum di dalam Permendagri 86 tahun 2017. Ada 2 layer Bapak Ibu sekalian. Maaf, 3 layer. Layer yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu diminta untuk menyusun namanya dokumen perencanaan. Hari ini kita menyusun dokumen perencanaan RKPD. Di sana ada aturan-aturan yang melekat. Di sana ada kebijakan-kebijakan yang harus diikuti. Sebagai contoh, RKPD tidak terlepas dari RPD atau RPJMD. Nah, oleh karena itu, tadi pertanyaan Ibu Puji, mohon izin Bu, apa yang disampaikan Ibu tadi kaitannya dengan masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu adalah sesuatu urusan wajib pelayanan dasar. Otomatis di dalam dokumen RPD atau RKPD itu akan menggambarkan apa yang Ibu sampaikan. Artinya 20% itu diatur dalam undang-undang. Ada sesuatu yang masuk di dalam RKPD tersebut berdasarkan RPD atau RPJMD. Ada juga dipayungi yang tadi saya katakan bahwa ada isu besar di sana barangkali di RPJPD. Oleh karena itu tidak serta-merta misalnya seperti ini. Ketika Ibu melakukan reses, ketika Bapak-Bapak Dewan melakukan reses, pasti ada menemukan persoalan isu yang pasti sudah melekat ada program yang bisa dilakukan di dalam dokumen RKPD. Oleh karena itu, forum ini, forum konsultasi publik ini adalah momennya untuk menyampaikan sesuatu di dalam usulan daripada RKPD. Hanya ketika menyampaikan usulan tersebut, mari kita lihat apakah dokumen RPJMD atau RPD adalah menggarisbawahi itu. Kalau itu masuk, pasti nanti teman-teman di dinas akan mewadahi. Bapak Ibu sekalian, RKPD itu ada RKPD Induk, artinya yang sedang kita susun. RKPD 2023 disusun tahun yang lalu. Ada yang juga namanya perubahan. Perubahan RKPD nanti akan dilakukan ke 2023 di bulan-bulan Juli. Itu juga mengisyaratkan apa yang tidak tertampung di dalam reses, barangkali bisa dimasukkan ke dalam perubahan RKPD untuk 2023. Nah, proses RKPD 2024 ini, Bapak Ibu sekalian, ini proses panjang. Dimulai ketika Desember yang lalu, teman-teman di daerah itu sudah menyiapkan bagaimana isu-isu yang
dibahas dimulai dari tingkat desa, kecamatan, dan sebagainya. Kemudian ditarik dari tahapan-tahapan yang kami sampaikan tadi, ada 6 tahapan yang harus dilalui. Salah satu prosesnya adalah forum konsultasi ini yang mampu menjembatani bagaimana RPD dokumen transisi tadi menjawab tahunan yang nanti seandainya usulan Bu Puji itu masuk di dalam dokumen RPD atau masuk di dalam kerangka RPD untuk diteruskan di dalam renstra yang sedang disusun oleh teman-teman di dinas. Jadi pendek kata Ibu, misalnya urusan penambahan sekolah, mari kita lihat di sana Undang-Undang 20 itu, Undang-Undang persentase 20% itu, apakah menjembatani itu? Kalau memang itu menjadi sesuatu yang sudah dipayungi, saya pikir teman-teman di Bapeda akan mengakomodir. Tapi perlu juga kita lihat bahwa ada program-program yang sudah disusun oleh teman-teman di provinsi yang kemudian akan dijawab tahunan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi ada penyampaian dari Ketua DPRD bahwa Inmen itu memang bukan Inmen 2021 Bapak, 52 tahunnya 2022. Terima kasih untuk tapi saya lihat tadi paparan saya semua 2022, tidak ada yang 2021. Yang berikutnya berkaitan dengan perlu harus memperhatikan tata ruang. Benar Pak Bapak Ibu sekalian, di dalam slide yang nomor 1, tata ruang lah itulah menjadi sesuatu yang menjadi guidance kita. Saya pikir itu penyampaian dari kami berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Selebihnya saya lihatin bagaimana Bapeda menjawab tantangan dari Pak Rashid, kemudian dari Polda, kemudian dari berbagai masukan. Saya pikir itu saya kembalikan kepada Pak Moderator. Makasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Wisnu. Dari Pak Yusliando ada yang ingin disampaikan? Yang perlu dijawab saya Pak. Ya. Ya, karena waktunya pendek, mungkin ada beberapa saja yang ingin saya tanggapi. Yang pertama dari Pak Hasanuddin, makasih Pak koreksinya. Yang kedua berkenaan dengan proyeksi pendapatan, ini nanti akan coba kami hitung kembali Pak. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan dana untuk KPU dan Bawaslu sudah kita perhitungkan juga di 2024 sudah kita masukkan tadi di dana hibah. Kemudian untuk Pak Tio, kebanyakan dimasukkan saja sudah kami catat. Pak Tio, terima kasih masukannya Pak. Ini mudah-mudahan juga bisa memperbaiki dokumen RKPD yang sedang kami susun. Kemudian untuk Bu Puji ya berkenaan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang mereka tidak bisa mengikuti aturan, ini juga kita coba pikirkan Bu, apakah nanti kita bisa melakukan pendampingan kepada masyarakat berkenaan bagaimana cara menyusun proposal, kemudian cara mengakses di sistem. Ini kan saya pikir juga banyak masyarakat yang belum memahami itu, sehingga kita harus melakukan penguatan dan pemberdayaan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita lakukan bagaimana kita mengertikan masyarakat bagaimana cara menyampaikan usulan-usulan untuk disampaikan kepada pemerintah. Kemudian yang lain banyakkan masukan kaitan dengan transformasi ekonomi. Terima kasih Bu atas masukannya. Kemudian dari Pak Rashid juga ini masukan Pak ya. Terima kasih. Dari Korem juga masukan. Nah, yang dari Polda Kaltim, Pak, itu memang kami di IKU itu tidak ada kaitan dengan gangguan Kaptimas, karena IKU-nya tadi itu diemban oleh Pak Gubernur. Sehingga untuk gangguan Kamtipmas nanti ada diemban oleh Kepala Perangkat Daerah, dan nanti di dokumen RKPD juga masuk, Pak. Itu kalau nggak salah, saya lupa nama indikatornya, nomenklaturnya, tapi jelas ada. Dia masuk sebagai indikator kinerja daerah. Jadi jangan khawatir Pak, berkenaan dengan indikator gangguan Kamtipmas ini akan tetap ada di di dokumen RKPD. Saya pikir itu Pak Ujang yang bisa kami Terima kasih tanggapi. Pak Yusliando. Bapak dan Ibu, saya ingin menawarkan kepada Bapak dan Ibu semua, tadi di awal saya dikasih waktu sampai jam 12.30. Tapi saya belum puas dengan masukan Bapak dan Ibu belum sempat memberikan kepada kami. Nah, oleh karena itu kalau Bapak dan Ibu setuju, kita akan perpanjang sampai jam 1. Bagaimana? Tapi kalau Bapak tidak setuju ya sudah. Tapi saya yakin karena ini kepentingan kita bersama,
dan Bapak dan Ibu juga tidak terlalu lapar, saya mohon izin sampai jam 1 ya untuk mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya, dapat apa kan panitia ya? Nanti kalau nambah lagi, nanti saya kasih uang buat bayar hotel. Dari tokoh masyarakat, silakan. Bapak, silakan. Setelah itu Bapak ya. Tadi saya lihat kecepatan angkat tangannya lebih cepat dari yang biru. Mohon diperkenalkan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin. Singkat padat ya Pak ya. Siap. Mohon izin, perkenalkan nama saya Suparlin, mewakili dari Paguyuban Sejaka DPP. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Artinya dari keterangan para narasumber itu sangat bagus sekali rencana-rencananya, arahannya dan hal-hal yang akan dilakukan di pembangunan pemerintah daerah nantinya RKPD-nya. Jadi di sini saya mengingatkan, artinya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya masalah emergensi. Masalah emergensi juga dalam hal di Samarinda sendiri, kemudian di tempat rencana kerja untuk IKN-nya nanti, apa itu sudah diperhitungkan Pak? Karena semua tadi menerangkan soal rencana-rencana yang ke depan untuk ibu kota. Memang kita sangat bangga, artinya Kalimantan Timur bangga dipilihnya sebagai calon ibu kota negara, tetapi hal tersebut juga bukan tugas ringan, akan menambah 2 pekerjaan. Sedangkan sebelum fokus ke IKN saja, masih banyak kekurangan-kekurangan di Samarinda ini, terutama dalam hal emergensi dan penanganan bencana. Itu tetap Pak. Nah jadi artinya kalau kita fokus lagi ke arah RKPD untuk pembangunan IKN, berarti ada 2 hal yang harus kita siapkan. Hal-hal yang bersifat emergensi kemudian. Nah, berkenaan pula dengan itu, hal-hal yang disiapkan pula, artinya jangan kita terlena, kemudian berfokus kepada rencana pembangunan IKN, tetapi pembangunan yang ada, yang sudah berkesinambungan di sini, jadi terabaikan, terlupakan. Seperti itu Pak, mohon izin. Jadi untuk OPD-OPD yang memang terkait di bidang ini, mohon izin. Jangan sampai karena fokus ke IKN, di Samarinda malah terbengkalai Pak. Siap. Sumber daya manusia, dana atau apa saja. Itu saya segera mengingatkan karena jangan sampai itu tadi rasa bangga sehingga melupakan yang sudah kontinu yang sudah terjadi sekian lama tahun itu seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa sekali. Kalau sudah dapat yang baru, yang lama jangan ditinggalkan Pak ya. Silakan Pak. Mohon memperkenalkan diri Pak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini. Dari mana Pak? Dari Kapakarti. Siap, lanjut. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, menyimak dari dokumen RKPD, saya apresiasi luar biasa dengan tebal sekitar 550 halaman, lebih tebal daripada Al-Quran. Mudah-mudahan ini saya bisa baca, nggak mungkin saya bisa baca semua, tapi melihat penyusunan yang terstruktur dari RKPD Provinsi Kalimantan Timur luar biasa, dan saya bisa menyimak dari cascading yang sudah dibuat. Pertama, kami bangga dengan capaian indikator pembangunan daerah dengan IPM yang cukup tinggi, kemudian laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan nasional, kemudian kemiskinan juga lebih rendah daripada nasional, kemudian lama sekolah dan harapan sekolah. Namun akan lebih membanggakan lagi kalau misalkan indeks pembangunan daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi se-Kalimantan. Karena kita rasanya dari data yang ditampilkan di RKPD, Kalimantan Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Kalimantan yang lain. Kami akan lebih bangga kalau itu bisa ditingkatkan capaiannya. Nah, saya melihat Bapak untuk meningkatkan capaian indeks pembangunan daerah, itu terlihat bahwa ada kabupaten yang membuat rata-rata nilai indeks pembangunan daerah kita itu lebih rendah karena dia menjadi pembagi. Itu bisa ditingkatkan kalau ada 3 kabupaten yang sangat punya gap nilai indeks pembangunannya itu adalah rendah. Pertama, mohon maaf tidak menafikan kabupaten lain, yaitu Mahakam Ulu, kemudian Kutai Barat, dan Kutai Timur. Kalau ini bisa diakselerasi nilai indeks pembangunan daerahnya,
maka kami meyakini bahwa indeks pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur itu rata-rata itu akan mencapai nilai yang cukup tinggi, Pak. Karena ekstrim, gap-nya agak tinggi. Nah, oleh karena itu, mestinya dari persoalan masalah 3 kabupaten ini, itu menjadi prioritas untuk menjadi sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saya melihat dari RKPD 2024, dengan topik atau tema peningkatan daya saing dan infrastruktur wilayah, maka pemecahannya itu dari 8 prioritas pembangunan, maka saya mengusulkan agar lebih kepada prioritas 2 program prioritas, yaitu hilirisasi sebagai bentuk transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Nah, itu pun kalau memang bisa diarahkan kepada 3 kabupaten yang punya nilai indeks pembangunan daerah yang rendah, sehingga membuat indeks pembangunan provinsi itu juga tidak bisa naik potensinya. Nah, namun setelah kita baca di dalam dokumen RKPD, maka 6 item major project yang tercantum itu belum ada satu yang menuju kepada 3 kabupaten yang punya indeks pembangunan daerah yang cukup rendah tadi. Contoh misalkan di transformasi ekonomi dari 6 item itu hanya 1 mungkin di Kutim karena didukung oleh MBTK. Kemudian yang pembangunan infrastruktur dari 7 item major project-nya itu tidak ada satupun yang menuju 3 kabupaten itu. Padahal salah satu hal penting untuk bisa meningkatkan indeks pembangunan daerah yang menjadi target kinerja dari pemerintah provinsi itu adalah pembangunan infrastruktur yang membuat misalkan kemiskinan semakin rendah, harapan sekolah juga rendah. Dan itu terjadi memang di 3 kabupaten tersebut. Jadi Bapak, politik anggarannya berharap ada agar salah satunya adalah dipertimbangkan anggaran modalnya, presentasinya bisakah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang operasional. Atau ada instruksi penting dari anggaran transfer, itu ada instruksi dari gubernur misalkan untuk digunakan kepada prioritas 2 program ini. Itu catatannya. Dan yang terkait dengan kebudayaan, Pak, kami sangat menyayangkan bahwa RKPD ini agak bias dengan pembangunan kebudayaan. Tidak ada indeks pembangunan daerah yang mengukur indeks pembangunan kebudayaan yang mencerminkan terhadap pembangunan budaya yang ada di daerah ini. Nah, ini mohon bisa dipertimbangkan karena indikator di dalam menentukan indeks pembangunan kebudayaan itu ada beberapa, ada sekitar 8 komponen, salah satunya ada literasi budaya, ada warisan budaya. Dan ini kami mohon ini menjadi juga bagian yang bisa dimasukkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa sekali analisis cascading-nya dan termasuk tadi catatan penting bagi Bapeda dalam konteks indikator kebudayaan, itu luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Saya ingin beralih kepada, kalau dari Bapeda kabupaten kota itu kan kayak adik kakak ya sama provinsi. Masukan Bapak dan Ibu datang aja langsung ya ke kantor Bapeda ya. Tapi nanti kalau ada waktu kita beri kesempatan. Saya ingin mengundang dari instansi vertikal. Ada? Mungkin dari kejaksaan. Oh, Bapak silakan. Bapak dari akademisi ya. Nanti dulu, Pak. Dari instansi vertikal ada? Kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Dari ya akademisi deh Bapak. Silakan. Setelah ini. Lanjut. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Suwoko dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Berbahagia sekali bisa hadir pada acara yang sangat penting ini karena memang tadi Pak Ketua DPR sudah menyampaikan tentang kondisi perguruan tinggi di Kalimantan Timur dikaitkan dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di IKN, Pak Agus ya. Ya, sangat miris kita karena memang apa yang dipersyaratkan kita nyaris lewat dan bablas begitu saja. Oleh karenanya
saya kira perlu perencanaan di Kalimantan Timur bagaimana mendorong agar kebutuhan IKN matching dengan kondisi tenaga kerja yang ada di Kalimantan Timur. Perguruan tinggi swasta terutama yang ada di Kalimantan Timur saat ini sedang berlomba untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya agar bisa memenuhi apa yang diinginkan. Saya kira tadi Mas Tio, Bu Puji sudah menyinggung banyak tentang bagaimana dana-dana pendidikan bisa dialokasikan kepada peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Contohnya kami di UMKT saat ini sedang berusaha keras untuk mendapatkan izin pendirian Fakultas Kedokteran. Saya bermohon kepada teman-teman di DPR bisa mendukung secara politis agar Kalimantan Timur perguruan tinggi swastanya bisa mendapatkan ini. Karena yang terjadi saat ini banyak dokter ditugaskan di Kalimantan Timur tapi tidak kerasan kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, saya kira kalau kita Kalimantan Timur mendidik dokter anak Kalimantan Timur, kemudian nanti lulus kembali ke keluarganya, di lingkungannya bertugas, baliknya ya tetap di Kalimantan Timur, sehingga kebutuhan dokter di Kalimantan Timur bisa terpenuhi. Ya. Saya kira dulu saya dengar kasus ada CSR perguruan tinggi di Kalimantan Timur tidak diberi, tapi malah keluar. Nah ini saya kira contoh kasus bagaimana nanti pemerintah bisa mendorong itu semua bisa dilakukan di Kalimantan Timur, karena perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur saya kira juga tidak kalah menariknya, kualitasnya dengan yang lainnya. Saya kira ini terima kasih mudah-mudahan bisa diakomodir. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus, dari kemarin konsultasi publik dan hari ini kita mendengar isu SDM dan naker dalam konteks IKN. Ya, ketersediaan IKN, orang selalu bilang yang kerja bukan orang Kalimantan begitu. Tolong direspon ini dulu Kang Agus. Silakan. Terima kasih Pak Ujang, Pak Asisten. Bapak Ibu semua, mohon maaf nih, ini waktu-waktu kritis. Kalau saya mengambil waktu agak banyak ini, Pak Ujang. Jangan banyak-banyak kan? Ya karena sebenarnya tadi di presentasi saya tadi cuma diberi waktu 15 menit, agak terburu-buru saya. Sebenarnya saya ingin bercerita tentang SDM ini, begitu betapa krusialnya kita membangun SDM. Itu kalau Bapak Ibu baca di Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 tentang rencana induk pembangunan IKN, itu sudah termuat bagaimana itu menjadi faktor pemampu SDM ini. Tentu kita, ya betul Pak Asisten, sekarang ya itu tetap harus kita carikan solusinya. Tentang kita tidak mau memakai terminologi lokal dan non-lokal, tidak tepat. Tapi artinya tenaga kerja di dalam Kalimantan dan yang dari luar Kalimantan seperti apa. Tapi yang penting juga tidak kalah pentingnya kita lihat itu adalah jangka panjang. Jangka panjang bagaimana kita membangun sumber daya manusia ini sebagai faktor pemampu untuk kita membangun wilayah ini. Ada suatu pelajaran Bapak Ibu yang kemudian dicontoh di banyak negara, bagaimana kita membangun kota-kota, yaitu bagaimana di abad ke-18 Amerika itu dari East Coast, dari pantai timur, mereka itu ingin beralih membangun West Coast di pantai barat. Awalnya dibangun jalur kereta api, kemudian dibangun kawasan-kawasan industri, tapi tidak berdampak banyak. Tidak berdampak banyak.
Kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka membangun perguruan tinggi yang hebat di West Coast itu. Disitulah kemudian muncullah kelas-kelas menengah yang kuat. Itulah yang kemudian melahirkan Silicon Valley. Kemudian berkembanglah industri-industri teknologi di sana. Kemudian dibangun lagi Hollywood di sana. Berkembang lagi Texas dan lain-lain. Sekarang itu California itu, kalau seandainya California itu menjadi negara yang merdeka sendiri, itu dia menjadi negara nomor 3 terkaya di dunia. Nah, di IKN Bapak Ibu kita juga bermimpi seperti itu. Makanya di IKN kita nanti akan bangun universitas kelas dunia. Mudah-mudahan kalau itu terwujud, itu menjadi katalis untuk bagaimana universitas-universitas yang ada di Kalimantan Timur ini juga meningkat kualitasnya begitu. Dan tentu saja artinya nanti pertama tentang pendidikan, kedua tentang kesehatan, kita akan bangun di IKN itu rumah sakit kelas dunia. Saat ini malahan di KIPP-nya itu lahan jadi rebutan sekarang. Saya lupa rumah sakit besar Indonesia, bukan Siloam, setelah Lupster. Itu sudah minta akan mereka bangun, lokasi akan bangun. Tapi alhamdulillah kemudian Kemenkes juga akan bangun juga rumah sakit berskala internasional. Nah artinya apa? Secara lokasi Bapak Ibu, ini kita bangun di Kalimantan. Secara spesifik lagi ini kita bangun di Kalimantan Timur. Tentu Pak Kepala kan, yang menikmati ya saudara-saudara kita di Kalimantan Timur ini. Oke. Nah cuman ini cerita-cerita yang agak bagus. Saya juga mohon maaf ini, tapi jangan tersinggung kalau saya ceritanya agak yang sedikit harus kita antisipasi. Bu Sekda, di grup kami Purna 04 kita sering berdiskusi. Saya bercerita begini, di banyak bagian di dunia ini ada satu fenomena Pak Ujang, Pak Kepala, di mana para pendatang itu lebih maju daripada penduduk asli. Misalnya di tempat saya sekolah dulu di Brisbane, itu yang menguasai ekonomi itu bukan kulit putih yang dulu datang dari England. Dan juga bukan penduduk asli, mohon maaf, aborigin. Tapi yang menguasai ekonomi itu adalah Chinese atau Italia. Mohon maaf juga di kampungnya Pak Ujang nih, Kota Bandung, saya juga lama, saya 8 tahun tinggal di Bandung itu. Kota Bandung itu yang menguasai ekonomi di Kota Bandung itu bukan, mohon maaf, bukan orang Sunda, Pak Ujang. Pendatang. Orang Padang ya Pak ya? Jakarta. Ya. Jakarta saya tidak akan sebut, tidak boleh sebut siapa penduduk lokal Jakarta. Ya. Tapi di mana mereka sekarang? Di pinggiran. Oke Pak. Oke. Nah itu Bu Sekda, Pak Kepala, Pak Ujang, itu harus jauh-jauh hari kita antisipasi. Bagaimana adik-adik kita, saudara-saudara kita di Kalimantan Timur ini, ya berperan banyak nantinya ke depan. Oke. Itu Pak Ujang, Nuhun, Pak Kepala. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi dalam konteks SDM ini, tentu dalam konteks sinergi rencana pembangunan kita juga secara aktif mempersiapkan SDM dan segala sesuatunya terkait dengan SDM. Saya berlanjut kepada kelompok NGO atau mitra pembangunan. Silakan. Ada? Atau sudah lapar semua? Pak Dadi Ruhyat, silakan. Ketua DDPI Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih untuk waktunya Pak Ujang. Kaltim telah mencanangkan transformasi ekonomi sejak tahun 2013. Dan sejak itu Kaltim berupaya mengurangi secara berangsur ketergantungan pada minyak, gas, dan batu bara. Di sisi lain Kaltim membangun sektor perkebunan dengan komoditas utama sawit yang digadang-gadang menjadi basis ekonomi Kaltim ke depan. Ya. Sekarang Kaltim telah berhasil membangun katakanlah 1,2, 1,3 juta hektar kebun sawit. Tapi agar itu bisa tetap sesuai menjadi backbone Kaltim, ekonomi Kaltim ke depan, tidak mungkin kalau tidak dilengkapi dengan industri. Ya. Dalam dokumen Kaltim Maju 2030,
Saya kira Pak Ujang sangat tahu itu. Kita telah membangun skenario pembangunan industri. Kita bagi ke dalam 5 periode. Dan setiap periode ada target, ada sasaran, ada indikator. Pertanyaan saya, apakah pembangunan industri maloi itu masih menjadi agenda pembangunan Kaltim? Dan sejauh mana momentum pembangunan IKN bisa mengakselerasi itu? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Sedikit saya jawab, kita masih tetap konsisten dengan Kek Maloi, Pak. Dan kita terus melakukan upaya-upaya percepatan dalam hal tersebut, termasuk reorganisasi pengelolanya, salah satunya, termasuk hal-hal yang teknis yang sekarang menjadi salah satu tugas asisten 2. Jadi dalam konteks itu kita masih konsisten dan kita percepat terus. Nah, pertanyaan yang berikutnya nanti Pak Yus yang jawab. Selanjutnya dari TGP 3 ada? Dari TGP 3? Oh, Pak Jairin, silakan Pak. Bapak angkat tangannya malu-malu, tinggi Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tidak banyak mengulas isi dari program kegiatan yang ada, cuma kami hanya ingin mengingatkan kembali, tadi sudah disampaikan oleh tim pusat, bahwa tahun 2024 itu adalah tahun politik. Tentu ini menjadi prioritas utama kita. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Agus tadi, sinergisitas IKN dan program pemerintah daerah ini harus benar-benar simultan dan berkesinambungan. Karena saat ini dengan adanya IKN, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah terbantu dana-dana infrastruktur dibangun oleh pemerintah pusat. Sehingga peluang APBD kita cukup luas, cukup terbuka untuk program-program yang sifatnya prioritas Kalimantan Timur. Dan ini tentu daerah-daerah penyangga harus disupport dari dana provinsi. Karena melihat apa yang terjadi saat ini, dengan munculnya beberapa tenaga kerja kita yang ada di pembangunan IKN, 4.000-an itu tentu banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Bagaimana daerah-daerah penyangga kita yang ada di sekitarnya? Kalau ini tidak disiapkan oleh provinsi, APBD kabupaten kotanya juga kewalahan nantinya Pak. Nah ini kami ingin bagaimana program penekanan 1 tahun 2024 ini, karena memang RPD kita, transisi kita sudah dibuat dengan 3 tahun kemudian, ini tahun 2024 tahunan. Sehingga nanti Bapeda Kabupaten Kota akan membuat satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu daripada IKN ini, sehingga sinergisitas kita akan lebih baik lagi. Nah, bagaimana dengan isu kita yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPR tadi, Bu Puji, ini memang menjadi sorotan. Artinya ada yang disampaikan Pak Wagub, tadi ada stunting yang memang Kaltim 23%, ini lebih tinggi dari pemerintah pusat 21%, ini menjadi prioritas juga harus dituntaskan. Karena semua sektor yang menangani stunting ini akan keroyokan gitu loh. Jadi stunting ini tidak hanya dari kesehatan, tapi semua sektor terkait harus keroyokan agar nanti ini bisa kita turunkan. Cukup tinggi Pak, ini 23%. Ini yang kira-kira isu strategis kita yang kita harus lakukan dari 5 itu, paling tidak dari sektor SDM ini apa disampaikan dari pendidikan kesehatan, bahkan Pak Tio tadi minta sektor kesehatan ditambah lagi. Saya kira 20% itu sudah bisa dilakukan, asal memang sasarannya tepat gitu loh Pak. Tetapi kalau sasaran tidak tepat maka kurang terus anggarannya gitu. Saya kira itu dari kami Pak masukannya Pak Ujang. Terima kasih Pak Jairin Jain, mantan Kepala Bapeda Pak Agus. Saya perkenalkan. Bapak dan Ibu, sebelum tanggapan saya memberi kesempatan dari organisasi badan usaha atau organisasi masyarakat atau siapapun yang ingin nanya. Tapi waktunya kita sampai jam 1. Bapak yang pakai kopiah manik ya Pak, Bapak duluan. Silakan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bapak dan Ibu. Mohon izin ya, karena waktunya sangat terbatas. Mohon Bapak dan Ibu masukannya tertulis. Nanti kita akan selesai jam 1 dan setelah ini akan ada tanggapan sedikit. Silakan Pak. Singkat ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Martinus Susat dari Sekretaris Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Terima kasih atas paparan yang sudah sampaikan tadi Pak. Pertanyaan kita bahwa Kalimantan Timur ini sampai saat ini infrastrukturnya belum secara pembangunannya belum secara merata, khususnya di daerah kabupaten kota. Sementara kalau kita berbicarakan rancangan kerja pemerintah daerah ini, kenapa saya menyinggung infrastruktur? Karena perputaran roda ekonomi, khususnya pertanian dan perkebunan, itu tergantung kepada akses jalan. Dan ini kita tahu bahwa di daerah-daerah perbatasan kabupaten kota, masyarakat hidup dari pertanian, Pak. Memang wajar, penting sumber daya manusia itu kita tingkatkan dan persaingan. Tapi jangan lupa bahwa sebagaimana anggota Dewan Terhormat sudah menyampaikan, yang kita terlupakan jangan kita hanya tergantung kepada APBD kita, Pak. Tapi bagaimana konsep kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan sampai masyarakat Kalimantan Timur ini, khusus generasi muda yang sudah disinggungkan tadi, begitu nanti lulus SMA atau mahasiswa, pikiran mereka ini hanya mau pergi cari kerja di perusahaan. Baik di perusahaan tambang maupun perusahaan sawit. Atau perusahaan-perusahaan lainnya. Sementara yang lulusan ribuan, kapasitas penerima karyawan hanya terbatas. Akhirnya akibat mereka tidak terima, mulai mereka membuat sesuatu hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin demo, protes, masyarakat lokal. Seharusnya bagaimana kita menciptakan generasi muda kita, jangan hanya bergantung kepada perusahaan-perusahaan, jangan hanya berebut mau jadi pegawai, tetapi mengajar mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, harapan kita pemerintah bisa mengatasi semuanya ini nanti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Kepala Dinas Pendidikan. Bapak dan Ibu, waktu kita tinggal 4 menit. Saya harus disiplin dengan diri saya sendiri. Tadi saya mau mohon izin kepada Bapak Ibu sampai jam 1. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanggapan sedikit dari Pak Yus. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Ujang. Saya menanggapi mungkin dari Pak Dadi, mungkin juga dari yang lain tadi berkaitan dengan Kek Maloy. Jadi Pak, kalau kita lihat memang kita sudah memiliki visi Kaltim 2030 Pak, tapi memang pencapaiannya sampai Bapak sampaikan tadi tahapan-tahapannya kelihatannya kita belum optimal untuk mencapai itu. Tapi berita gembiranya Pak, di dalam Perpres 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk IKN yang juga tadi sudah disampaikan Pak Agus, 6 klaster industri itu yang menjadi super hub IKN, salah satunya Kek Maloy Pak. Nah, sekarang kawan-kawan di OIKN sedang menyusun master plan Kek Maloy. Dan diharapkan 2023 apa 2024 Pak Agus selesainya? Nah, 2024. Jadi nanti Pak Dadi, nanti pembiayaannya itu multi pihak. Jadi ada APBN, ada APBD, ada swasta. Nah, nanti kita lihat nanti skenario dari Pak Agus gimana membuatnya itu. Mudah-mudahan APBD nggak ada Pak Dadi. Jadi APBN atau swasta gitu Pak ya. Kemudian yang kedua, tadi dari IKA Pak Karti, terima kasih Pak atas masukannya. Jadi kami sependapat, nanti kami mencoba untuk mendalami lagi apa permasalahan utama di 3 kabupaten tadi yang sehingga IPM-nya rendah. Tapi menurut pengamatan kami sementara, itu lebih banyak di aspek pendidikan dan kesehatan. Tapi nanti coba kami gali lagi, sehingga ada juga program-program pembangunan di 3 kabupaten yang IPM-nya rendah, ini bisa kita angkat, sehingga juga IPM Kaltim juga bisa lebih meningkat. Kemudian yang lain, cukup kali ya? Iya, oke. Iya, baik, makasih Pak. Bapak dan Ibu, kita punya 3 menit. Bapak tadi ada yang angkat tangan di ujung. Bapak ini sampaikan. Sekedap, Kang. Saya tambah Pak. 1 menit ya, Kang. 1 menit ya. Mungkin Ya. kurang. Silakan. Terima kasih Pak. Kami mewakili BUMD Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tema kita, memang fokus peningkatan sumber daya manusia. Saya ingin agar ada peningkatan daya saing BUMD yang ada di Kalimantan Timur. Karena BUMD menjadi daya topang untuk PAD kita. Kalau daya saing
dan dukungan dari pemerintah provinsi untuk BUMD, insya Allah itu bisa pasti Pak. Terima kasih. Ya Pak, itu nanti Bapak akan tanda tangan kontrak dengan Pak Gubernur Pak ya. Ini sedang saya draft ini Pak. Untuk BUMD semua dan Perusda. Kang Agus. Pak Moderator, silakan. boleh saya ikut nambah Pak Moderator? Setelah Pak Agus ya, Kang Wisnu ya. Siap, silakan. siap. Bapak Ibu, mohon maaf saya minta waktu lagi. Ini tadi saya agak terpancing ini dengan tadi Pak Dadi dan juga Pak Hasanuddin, Ketua DPRD kita tentang Kek Maloy. Apa namanya, juga pertanyaan dari Pak Hasanuddin tadi, IKN itu jangan hanya bangun di KIKN saja. Saya ingin minta bantuan atas nama pimpinan dari Bapak Ibu semua di Kaltim. Kita terus membangun optimisme dan minta dorongan ya Pak Hasanuddin ya. Agar apa namanya sumber daya yang diinikan untuk IKN itu memadai begitu ya. Pak Hasanuddin tadi kan mengatakan ya jangan nyandi IKN saja. Tentu saja tidak Pak Ketua. Kita kan punya visi locally integrated, globally connected, universally inspired. Artinya dari awal kita sudah berpikir bahwa secara lokal kita terintegrasi. Itulah makanya kita membangun sistem ekosistem 3 kota itu. Nah, tapi tentu saja dalam perencanaan, kenapa kita perlu perencanaan? Karena kita berhadapan pada sumber daya yang terbatas. Nah, di apa namanya? Sekarang di IKN itu Pak Ketua, kita masih fokus di KIPP dulu. Oke. Nah, awalnya kan baru 1A. Tapi kemudian Presiden mendorong kita untuk juga bergerak ke 1B dan 1C. Nah, saya terkesan Pak Gubernur Kaltim dalam satu video di media sosial, beliau agak protes. Kalau dana untuk IKN itu hanya disiapkan hanya sekitar 460 triliun dan itu pun diributkan, Pak Gubernur bilang ya sudah, serahkan saja ke Gubernur Kaltim untuk membangunnya, begitu kan? Nah, ini jadi itu yang kita harapkan supaya ya kita tetap bangun optimisme dan mendorong semua pihak untuk kita semangat untuk membangun IKN. Mohon maaf Pak Dadi, tadi saya agak ragu-ragu menjawab yang Maloy itu kita siapkan itu di 2024. Kita akan berusaha, kita akan gunakan sumber daya lain untuk menyiapkan master plan-nya seperti itu. Karena ya kita butuh dana yang tidak sedikit. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu singkat. Siap, makasih Pak Moderator. Saya cuma mengingatkan kembali Pak, di dalam Perdum RKPD 2024 nanti adalah memerintahkan provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia untuk menyiapkan anggaran atau kaitannya dengan penyusunan dokumen RPJPD. Nah, demikian juga dengan Provinsi Kaltim. Kita tahu bahwa Kaltim itu RPJPD-nya sama dengan yang lain 2005-2025 akan berakhir tahun depan. Nah, oleh karena itu Bapak, kita tidak pernah tahu bahwa dulu ketika nyusun 2005-2025 IKN itu belum masuk sana. Nah, mumpung ini berkaitan dengan konsultasi yang bagus menurut saya nih Pak, dianggarkannya penyusunan dokumen RPJPD nanti tentunya akan dikomando oleh teman-teman Bapeda untuk bagaimana membangun Kaltim 20 tahun ke depan mulai dari 2025 sampai dengan 2045. Saya pikir itu masukan saya Pak, terima kasih untuk itu. Kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih, luar biasa. Bapak dan Ibu, waktu juga yang harus memisahkan kita. Oh, ada sedikit, Pak Yus, silakan Pak Yus. Kaitan dengan isu bagaimana pengembangan wilayah di luar IKN, Pak. Ini ada informasi terakhir yang kami terima dari Bappenas. Jadi Bappenas saat ini sedang menyusun studi pengembangan kawasan di luar IKN. Dan nanti disusun oleh JK, ini dalam bentuk hibah. Nah, nanti setelah didapat peta daripada kebutuhan pengembangan wilayah, entah itu bangun jalan, entah itu air minum, itu akan ada nanti LUN dari Jepang, Pak, untuk membangun di luar kawasan IKN. Itu aja Pak Ujang tambahan. Luar biasa, ini sumber daya yang sangat signifikan masuk ke Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu, hanya waktu yang memisahkan kita, tapi saya tahu Bapak dan Ibu telah menulis begitu banyak saran dan masukan yang telah Bapak upload, dan kita mengucapkan terima kasih dan aplaus yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Pak Agus,
Terima kasih Pak Yusliando, Pak Raditya dari Bappenas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya doakan Bapak dan Ibu semua masuk surga gara-gara memberikan masukan untuk RKPD Kalimantan Timur tahun 2024. Saya atas nama pemerintah Provinsi, Ujang Rahmat, Asisten 2 Provinsi Kalimantan Timur, mohon maaf apabila di dalam memandu diskusi ini ada yang tidak berkenan atau Bapak dan Ibu tidak sempat untuk menyampaikan tanggapan dan masukannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Demikian telah kita saksikan bersama sesi pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk itu kami mohonkan applause sekali lagi untuk seluruh narasumber dan juga Bapak moderator kita, Bapak Ketua yang telah memandu sesi ini dengan sangat baik dan apik sekali. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan dengarkan bersama pembacaan draft berita acara Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2024 oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Provinsi Kalimantan Timur yang terhormat Ibu Elin Kianova S. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk saya membacakan berita acara hasil pelaksanaan konsultasi publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Pada hari ini Kamis, tanggal 16 bulan Maret tahun 2023, telah diselenggarakan konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta pada lampiran 1 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan 1. Sambutan dan arahan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI. 2. Penyampaian materi Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang disampaikan oleh PLT Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur Bapak Yusliando. 3. Penyampaian materi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2024 oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat PEIPD, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Wisnu Hidayat, SEMSI. 4. Penyampaian materi arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kalimantan Timur tahun 2024 oleh Perencana Ahli Pertama Direktorat Regional 2, Kedeputian Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Republik Indonesia, Bapak Raditya Pradadi SSI MSI. 5. Penyampaian materi sinergi rencana pembangunan IKN dengan rencana pembangunan daerah di tahun 2024 oleh Deputi Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN yang disampaikan oleh Direktur Perekonomian Makro Bapak Agustomi Masik. 6. Tanggapan, saran, dan gagasan dari seluruh peserta forum konsultasi publik terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagaimana telah dirangkum pada lampiran 2 berita acara ini. Maka pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 waktu pukul 8.30 sampai 12.30 WITA, tempat Hotel Mercure, Kota Samarinda, seluruh peserta forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menyepakati. Ke-1,
Rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 berita acara ini. Kedua, rumusan tema pembangunan, prioritas pembangunan, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikasi arah pembangunan wilayah kabupaten kota, indikasi program prioritas, indikasi major project, indikasi gambaran keuangan daerah, serta indikator kinerja utama Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 berita acara ini. Ketiga, rumusan yang tercantum di dalam lampiran 3 dan 4 akan ditelaah dan disempurnakan dengan memperhatikan tanggapan, saran, dan gagasan dari peserta forum konsultasi publik yang tertuang dalam lampiran 2 sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang akan dibawa ke forum musrenbang. Keempat, berita acara beserta rumusan yang tercantum di dalam lampiran 1, 2, 3, dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan forum konsultasi publik RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Demikian berita acara ini dibuat dan ditangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin peserta forum yang kami hormati, demikian tadi pembacaan draft berita acara kesepakatan forum konsultasi publik RKPD tahun 2024 dan selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan berita acara yang akan ditandatangani oleh perwakilan dari unsur-unsur. Untuk penandatanganan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Asisten 2 dan Bapak PLT Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mendampingi dan menyaksikan penandatanganan secara langsung, dan kepada Ibu Sekretaris Daerah dan unsur Forkominda untuk dapat menyaksikan dari tempat. Untuk yang kami panggil namanya untuk bisa maju ke depan, perwakilan Kepala Bapelitbang Kota Samarinda, Bapak Imam Gunadi SSTP MSI. Perwakilan Kepala Bapeda Litbang Kota Balikpapan, Bapak Adi Wibowo SIP MSI. Kepala Bapelitbang Kabupaten Pasir, Bapak M. Isnaini Yanuardi Shut MM. Kepala Bapelitbang Kabupaten PPU, Ibu Fatmawati STMT. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Kutai Barat, Bapak Yudianto Rihartono STMSI. Mewakili Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Berau, Ibu Insinyur Endah Ernani TMSI. Dan mewakili Kepala Bapelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu, Bapak Rudi Warjono SSI. Selanjutnya, Ketua TGUP Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili Dr. Insinyur Haji Zairin Zain MSI. Mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Haji Suwoko. Mewakili PT Bangkal Timtara, Bapak Andi Hadi Wijaya.
Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, Bapak Widodo Tomo. Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, Bapak Dr. Dadi Ruhiat. Mewakili PT Ketenagalistrikan, Bapak Nixon Butar-Butar SE. Dan mewakili Ketua Sijaka Kaltim, Bapak Ahmad Zain. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni MPP. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Insinyur Haji Hasanuddin Masud SHUD ME. Mewakili Kapolda Kaltim, AKBP Tri Hartono. Mewakili Kepala BIN Daerah Kaltim, Kolonel Infanteri Iskandar. Mewakili Danrem 091 ASN, Kolonel Danio. Mewakili Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Rasid Al-Hafiz. Mewakili Komandan Lanut Domber Kalimantan Timur, Letda Doni Andi Wijaya. Dan PLT Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Yusliando. Iya, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama. Kepada panitia, kami harapkan dapat mengatur posisi dari seluruh Bapak Ibu yang telah menandatangani berita acara kesepakatan Forum Konsultasi RKPD tahun 2024. Iya, sekali lagi kami mohon untuk seksi dokumentasi untuk dapat mengatur posisi dari Bapak Ibu. Dirapikan terlebih dahulu dan silahkan diberikan komando atau aba-aba dari para fotografer. Iya, Bapak Ibu hadirin peserta forum yang kami hormati. Dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara konsultasi publik rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan tema peningkatan daya saing sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Atas nama panitia penyelenggara, kami haturkan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat menikmati hidangan santap siang yang telah tersedia sembari beramah tamah. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta forum untuk dapat menikmati hidangan santap siang sembari beramah tamah. Terima kasih.